Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi ilmu yang kita pelajari pertama kali yang harus kita siapkan itu ilmu alat. Jadi nahwu sharaf lughat ini harus didahulukan. Nahwu sharaf lughat ini harus didahulukan. Ada ini lagi enggak? Ilmu nahwu sharaf lughat ini ilmu yang harus didahulukan. Tidak boleh tidak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Imriti, wa nahwu aula awalan, wa nahwu aula yang lebih utama, awalan nomor satu, ayu lama untuk diketahui, idil kalamu dunahu la yufhama, sebuah perkataan yang tidak diketahui nahwu sharaf lughatnya, maka dia tidak akan mampu untuk memahami. Bagaimana seseorang mampu untuk mengartikan alhamdu sementara dia tidak paham al yang terkandung pada lafaz alhamdu, alnya ini al apa? Setelah memahami tentang nahwu, alnya ini boleh dikatakan al jinsiyah dan al ahdiyah, di mana kalau al-jinsiyah menunjukkan makna umum, sedangkan al-ahdiyah menunjukkan makna khusus. Artinya sama-sama membaca alhamdu, yang satu mengerucut sebuah pujian satu, yang satu masih umum. Sehingga mengartikannya pun beda. Ngawur apabila ada orang yang menyampaikan dalil-dalil Quran, menyampaikan hadisnya Rasul, sementara mereka tidak paham nahwu sharaf lughat. Ngawur itu orang. Mubalek para dai-dai agama yang mengumbar dalil-dalil, menyodorkan Quran, menyodorkan hadis, kaul-kaul ulama disampaikan, namun mereka tidak paham ilmu alat, tidak paham nahwu, tidak paham sharaf, tidak paham lughat, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang berbohong. Bahwa kadzab, mereka adalah berbohong. Bagaimana mampu untuk menyampaikan dalil-dalil ini, syariat-syariat ini, tanpa berdasarkan sebuah keilmuan yang tahqiq. Semestinya dengerin ini, dengerin ngantuk tak wamleng engko iki surang genah. Wong ora tau kawin ngene. Jul semilikiti. Oh. Jangan tuh. Kalau masalah lelah saya lebih lelah. Dengerin ini. Kamu mikir pelajaran doang, saya mikir salam dunya. Jadi kalau sudah paham nahwu sharaf lughat, jangan berhenti nyampe di sini. Untuk apa? Sama saja kamu beli alat pertukangan dari Jepang selama setahun, cari alat, ilmu alat di Jepang selama setahun. Setelah itu toh pergi ke Cina, beli alat di Cina selama 1 tahun. Setelah itu pergi ke Amerika, beli alat selama 1 tahun. 3 tahun belajar jurumiyah setahun, Imriti setahun, Alfiyah setahun, Ibnu Aqil setahun, Khasi Al-Huduri setahun, 5 tahun mempelajari nahwu sharaf lughat. Setelah itu klutik boyong, tidak ada tindak lanjutnya sama sekali. Itu persis wong pacaran selama 5 tahun, berpacaran orang nikah. Keplek. Tujuan nikah iku tanakahu takat taru. Tujuan nikah ya biar punya anak. Kalau punya anak punya kekuatan. Nahwu itu mempelajari perubahan. Mempelajari perubahan harokat akhir kalimat. Jadi yang terpenting
Kamu itu sudah bisa melafatkan, ada lafaz zaidun semisal. Kamu sudah bisa melafatkan zaidun berubah menjadi zaidun, menjadi zaidan, menjadi zaidin. Perubahan ini namanya nahwu. Sedangkan perubahan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Zaidun tadinya zada, yazidu, zaidan, wa mazidan, fahuwa wa ziyadatan, wa mazidan, fahuwa zaidun, wa daka mazidun, zid la tazid, mazidun, mazidun, mizjadun. Namanya sorof. Namanya sorof. Makna daripada Zaid adalah orang yang namanya Zaid, namanya lughut. Ini kalau tiga-tiganya kamu sudah menguasai, toh insya Allah. Bagaimana supaya tiga-tiganya ini menguasai? Caranya mengeksekusi makna safinah, mengeksekusi maknanya takrib, mengeksekusi maknanya fathul qorib, terus mencari maknanya fathul mu'in, fathul wahab, Ihya Ulumuddin, al-fiqhu alal madhahibil arba'ah. Kalau sungguh-sungguh 7 bulan khatam. Kalau sungguh-sungguh. Potonganmu jeginggis berintik kabeh. Mondok seperti ayam bedaging. Dengerin itu. Barang siapa masa mudanya terseok-seok, waktunya habis untuk ilmu. Enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam, terus untuk ilmu. Orang semacam ini kelak apabila dewasa mulia dia. Dengerin ini. Dulu di waktu aku mondok, saking seringnya belajar, saya sering digapah sama teman-teman. Walah kiai ini, saya itu sering digapah gitu. Bahkan pernah suatu ketika jam 2 malam saya masih belajar di madrasah lantai 2. Karena di kamar-kamar itu, di kamar-kamar pondok sudah nggak boleh menghidupkan lampu. Saya belajar di lantai 2 masih hidup lampunya, saya belajar. Temanku itu. Nulis ting papi. Muharrar. Meh tak jual tos iki. Sayang wonge cah aliyah. Di waktu itu saya sanawi. Saya sanawi kelas 1, orangnya kelas aliyah kelas 1. Mungkin gara-gara kualat orangnya gitu itu angel kawinnya nyampe saiki. Macam-macam. Sekarang nak roh aku tuh Pak Yai dapurmu. Bahkan dulu itu tuh ada pengurus, padahal yo pengurus sudah jadi ustadz. Kebetulan saya dulu itu di pondok itu sering bawa serban. Serbannya saya pakai kalau sholat. Alasan saya sholat 1 rakaat pakai serban jauh lebih utama daripada 70 rakaat. Jadi kalau sholat itu saya pakai serban. Setelah selesai sholat, tak masukkan di baju. Biar dililah suatu ketika saya pengen pakai serban. Ada pengurus masuk di kamarku. Apa kata dia? Pengurus bilang gini, "Boleh kiai ini." Tak buatin. Ini pengurus cap ciki ya. Kalau wis gede ngene iki wali gelut aku. Dulu masih kecil. Lebih ada santri khusyuk, ada santri pakai serban disindar-sindir. Kira genah. Nanti kalau kamu sudah bisa membedakan harokat perubahan harokat akhir kalimat, sudah bisa membedakan perubahan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, sudah setiap hari berlatih untuk mencari makna, maka sudah waktunya kita menyincingkan sarung-sarung kita. Untuk apa? Tidur. Pak Yawe. Jadi wel mau mangan turu ngising, mangan turu ngising, mangan turu ngising. Kayak musik Spanyol ya. Boyo itu sergap sedikit gitu loh. Ngono. Jak ngaji. Iki lampune itu dibuentari meneh kayak Indomaret ini loh ya. Lewang yang untuk mencari harta benda aja terangnya seperti itu, terang beneran. Tempat kajian blerit kayak coba kamu mamanya nikah dengan wanita yang wajahnya terang benerang sama wanita yang blerit ini, pilih mana? Terang benerang. Blerit
Saking blerte nyampe adanya cuman lintang-lintang di wajahnya. Semestinya kan wajahnya penuh dengan bulan purnama, terang benerang. Sampai nanti kalau sudah mahir, dengerin. Nanti kamu memahami fikih. Memahami qawaidul fiqhiyah, memahami al-qawaidul fiqhiyah, dan memahami usul fikih. Usulul fikhi. Memahami usul fikih. Yang asli cabang-cabangnya banyak yang asli. Kita mengkerucutkan ini saja. Seperti cabangan ilmu alat kan banyak yang asli. Tidak cuma nahwu, tidak cuma sorof, tidak cuma luhut. Mestinya harus tambah balaghah. Setelah balaghah, mantik. Setelah mantik mempelajari ilmu bayan. Setelah bayan mempelajari ilmu cari. Kan dari bayan pak cari. Atau bayan. Santai kan. Setelah bayan mempelajari ilmu arut. Setelah arut mempelajari ilmu syu'ara. Kemudian mempelajari ilmu makna-makna yang jelimet deh. Iku nak dipelajari kabeh 10 tahun dah rampung-rampung. Cukup nahwu sorof lughah dulu. Balaghah nanti. Setelah mahir, kamu sudah bisa membedakan alhamdulillahi, alhamdu kalimah isim, sebab al dan musnad ilaih, murabba mabni, mu'rab, sebab. Bagaimana berubahnya? I'rabnya, sebab. Alamatnya, sebab. Marifatun nakirah, sebab. Sigot, bina, madinya, hamida, kias, bahwa hamidun wadaka mamudun imat latamat mamadun. Setiap tanggal 29 dan 30 atau 2 hari sebelum tanggal 1, semua santri wajib diadakan qiraatul kutub. Nanti rencana saya pengen membuat panggung permanen. Yang sungguh-sungguh gitu loh, pakai target gitu loh. Kamu itu mondok lidi. Saya itu kalau lihat santri nggak potensi gitu, kudu tak blender. Goreng. Gawe jus. Jus melon. Kasihan itu. Kasihan orang tua kamu. Kamu tinggal nompa-nompa duit. Ayah ibumu itu loh. Pakai petar jet ngono itu. Ngaji nguntang ngantuk. Pertama kali fikih. Coba tadi sudah saya kirimin. Sudah saya kirimin apa itu PDF ilmu fikih. Coba kita lihat. Sudah kan? Ayo lihat itu. Itu bismillahirrahmanirrahim, silsilah sanad keilmuan muharrir Udhuri dari madhab Syafi'i sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad-sanad saya. Karena keilmuan itu harus jelas gurunya. Enggak boleh jangan-jangan guru kamu itu malampir. Harus jelas.
Nggak boleh. Kamu itu ngajar genah itu. Kamu nggak pernah. Terus muridmu mau ulang ngopo? Kamu ajar apa? Hanya harus menguasai. Ini apa? Ini sanad saya. Kamu baca sendiri. Dah. Kalau udah selesai dimohon setiap malam Jumat. Saben dina Jumat ahli kubur mulih ning omah rumangsamu. Orang itu kalau udah wafat, ingkoto amalu, ngamalnya itu udah berhenti. Seumpamanya ada orang wafat, kok urip meneh mulai, itu bojone wis ora bojone. Enggak, Mas, enggak boleh. Ngawur kowe. Orang itu kalau sudah mati, sudah terputus semuanya, sehingga kalau pengen kembali ke istrinya harus pakai akad lagi. Pakai akad lagi, lo nggak ada mayit urip balik ning omah, padahal sing wedok wis kadung kawin, piye coba? Bojoku, bojomu. Langgenah. Lagi dua. Pendahuluan, lihat, ini namanya fikih ini. Pendahuluan tentang prinsip-prinsip keilmuan. Jadi prinsip-prinsip keilmuan fikih itu ada 10. Itu lihat definisinya, pembahasannya, masalahnya, namanya, sumbernya, sama pengarangnya. Tekan. Itu prinsip-prinsip keilmuan atau dasar-dasar. Setidaknya atau kamu mempelajari ilmu apa saja, setidaknya kamu harus tahu apa atau definisinya. Nggak boleh kamu belajar ilmu fikih tapi nyampe kamu nggak ngerti fikih. Bu, beli lombok, lalu ibunya tanya, lombok itu apa tuh Mas? Mbah. Ya, terus gimana coba? Lo kok gak ngerti? Harus tahu itu. Seperti kamu kawin itu, kamu harus tahu definisi wanita. Nang sampean kawin untuk Kang Bian. Nggak tahu. Definisi wanita itu gimana nggak ngerti. Lihat coba definisinya fikih. Fikih menurut bahasa adalah faham. Faham. Jadi orang memahami fikih itu artinya dia sedang memahami tentang ilmu agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah berkehendak, Allah lo ya. Bukan kamu lo. Sesungguhnya kamu datang ke Al-Mubarak. Kalau tidak kehendak Allah, nggak mungkin kamu datang sini. Aku dipaksa loh Ustaz. Bukan dipaksa, tapi Allah takdirkan ayahmu menyesuaikan kodok-kodar yang ada di Lauhil Mahfuz, kemudian Anda datang. Kalau potonganmu potongan, maka dijak ngaji senengane ngontak. Kenapa si fulan itu ngantuk? Kenapa si fulanah itu ngantuk? Jawabannya cuma satu, karena hatinya tidak ada rasa cinta. Datangnya cinta dari mata turun ke hati. Kalau matanya sudah tidak bisa melek, maka cintanya hilang. Cintanya sirna. Cinta bohong. Cinta monyet. Ngerin. Cinta palsu. Kalau benar-benar cinta itu gak ngarah ngantuk. Ngene gini. Ngene gini. Ngono nak donga, ya Allah, alimkan kami. Jadikan kami orang yang alim di muka bumi ini. Jadikan kami pakar-pakar ilmu. Malaikat rokep ate tong guyu cekikian.
Malaikat itu loh, nyampe tertawa berbisik-bisik. Dengerin itu. Tapi saya ini Ustaz, caranya dipaksa. Dulu di waktu aku ngaji, guruku, saya kalau ngaji toh selalu ada di depan. Masya Allah. Setiap saya ngaji, selesai ngaji toh saya buka sarung saya, pupu saya itu lepas saya bintul kabeh. Karena saya ini memang ngantuan. Makanya semua mana ono santri kok ngantuan. Ya memang ini ilmu musalsal. Ilmu keturunan. Tapi kan saya ngantuk, tapi kan berusaha tidak ngantuk. Masya Allah. Masya Allah. Lah sampean ngantuk langsung jengking kita botol-botol. Jadi fikih itu artinya paham. Paham ilmu agama. Paham ilmu. Kalau menurut syara, lihat. Fikih menurut syara adalah pengetahuan tentang beberapa hukum syariat yang dilakukan dan diambil dari dalil-dalil hukum yang terperinci. Fikih menurut syariat pengetahuan tentang beberapa hukum syariat yang dilakukan dan diambil dari dalil-dalil hukum yang terperinci. Jadi fikih itu pengetahuan. Pengetahuan itu artinya sesuatu yang dilihat, namanya pengetahuan. Tentu sesuatu yang dilihat itu sebelum dilihat sudah ada. Contoh, saya begini. Berapa? 2. Sebelum kamu ngomong 2, sudah ada 2. Enggak mungkin kamu ngomong ini 2. Wong durung ditakoki wis ngomong 2. Makanya apa itu ilmu itu mengetahui sesuatu yang sudah diketahui. Kalau belum diketahui nggak mungkin. Kamu nggak cerita tentang kehidupan orang yang ada di kutub selatan atau kutub utara. Di sana itu ada sinar matahari apa enggak, karena belum diketahui di otak kita. Makanya kamu nggak pernah tahu cerita tentang kelazatan di surga, sengsaranya di neraka, enggak pernah. Seumpamanya kamu pernah cerita hanya berdasarkan cerita-cerita yang ada. Artinya kefaktaannya itu masih abal-abal. Wong Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada yang mampu untuk melihat surga dan tidak ada hati yang tergerinjit tentang kenikmatan surga. Begitu juga neraka juga gitu. Jadi ilmu apa fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum syariat. Mana daripada hukum syariat itu adalah hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana daripada syariat ini adalah hukum-hukum yang dari langit, hukum-hukum yang dari Allah. Maksudnya nangit ora kok itu ora. Segala sesuatu itu ada kiblatnya. Kiblatmu cewek. Naro cewek mripatmu mencodot. Kalau sholat kiblatnya ke kiblat. Kalau doa kiblatnya ke atas. Doa itu kiblatnya ke atas. Allahumma dfa'anal bala rumang syamu. Ya jangan beginilah, begini. Kalau musibahnya sudah terjadi begini, kalau belum terjadi begini. Allahumma dfa'anal bala wal waba wa virus corona. Saudara sah ini. Kenapa enggak sah? Virus corona. Orang sholat itu enggak boleh berbahasa Indonesia. Nah terus gimana Ustaz ya? Yo harus diarabkan itu, enggak boleh itu. Lah engko selesai kamu dengok kunute, ya Allah, kirimanku habis. Ya tidak sah itu. Sholat itu berucap dengan pakai bahasa Indonesia walaupun satu huruf itu enggak boleh. Jadi fikih itu menurut syara adalah pengetahuan tentang ya artinya dilakukan oleh manusia, bukan dilakukan oleh hewan. Makanya yang dilakukan oleh hewan tidak termasuk fikih. Ana iso ngomong asem ya anu kok. Iwaku colong kucing. Kucing bisa apa itu ketetapan hukum nyolong itu.
Payah kamu. Payah aku diwedhus to, duwe anak lanang kok malah merkosa ibuke. Kapan? Kapan kambing kena hukum zina gitu loh. Jadi al-amaliyati itu artinya apa itu yang dilakukan oleh manusia gitu. Yang dilakukan oleh manusia. Selain manusia ya enggak. Cuma syariatnya Rasul ini untuk manusia dan juga untuk jin katanya. Katanya sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa gitu. Itu ada dua makhluk itu, manusia dan jin. Dan malaikat enggak. Sopo sing ngomong malaikat sholat terus kok sopo? Malaikat itu enggak manusia, ada. Malaikat itu kalau diperintah oleh Allah berdiri terus. Lu kok gak kesel lho, sampean bayangannya kok ngono iki lho. Lah meneh burimu ki ana ada tiyang enggak pernah kesel loh. Mangan gak pernah, minum gak pernah, istirahat gak pernah. Kamu itu pikiran kamu itu jangan gitu. Al-amaliyati yang dilakukan, al-muktasabu min adillatiha yang diambil dari dalil-dalil at-tafsiliyati yang terperinci. Jadi fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum syara yang dilakukan oleh manusia. Kalau selain manusia enggak, yang dilakukan oleh manusia yang diambil dari dalil-dalil terperinci, dalil-dalil yang sudah ditafsil. Ini namanya fikih. Fikih menurut bahasa paham, menurut cara pengetahuan tentang syariat yang dilakukan, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Nggak usah ditambahi dan. Yang dilakukan dan apa-apa dan yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Ini namanya fikih. Yang penting toh kamu paham itu dulu. Ustaz dulu nambah-nambahi, kira genah. Terus kon ngaji arba'in terus ngono. Halah pondoke ra maju-maju.